kami dari kelompok 2 akan menyampaikan diskusi kami tentang perlawanan rakyat Kalimantan terhadap Jepang. Jadi sebelum lanjut ke pembahasan, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Devangelisa Putri sebagai moderator, di samping saya ada Nya Fajira, saya Alia Yunisa Fitri, saya Ulian Nisa Safira, dan saya Aprilian Maulana, dan saya Hasrul Azwar. Jadi di sini kita lanjut ke pembahasan. latar belakang perlawanan rakyat Kalimantan terhadap Jepang. Penyebab perlawanan rakyat Kalimantan terhadap Jepang sangat kompleks. Pasukan Jepang pertama kali mendarat di Pontianak, Kalimantan Barat pada 19 Desember tahun 1941. Kemudian pada tahun 1942, Jepang pun berhasil mengusir Belanda tanpa ada perlawanan yang terjadi. Selain itu, Jepang mulai menguasai kota-kota pedalaman seperti Putus Ribau, Sanggau, hingga kota besar yaitu Banjarmasin. Keberadaan Jepang semakin membuat perekonomian Kalimantan membusuk disertai juga dengan bencana kelaparan. Jepang mendirikan 2 pemisahan yaitu Nomusa atau pertambangan dan Sumitomo atau perkayuan. Kedua pemisahan tersebut memperkerjakan sekitar 80.000 rakyat dengan sistem kerja paksa atau Romusa. Hal ini kemudian memicu perlawanan dari rakyat Kalimantan karena adanya kesengsaraan yang ditimbulkan oleh Jepang. Pemerintah Jepang juga membuat kebijakan yang sewenang-wenang memiliki sifat disiplin keras dalam pemerintahan militernya. Hal ini ditandai dengan rakyat Kalimantan Barat dipaksa untuk membungkuk guna menghormati tentara Jepang. Apabila dilanggar, maka akan diberi hukuman berupa kekerasan fisik. Baik, terima kasih kepada Saudari Alia yang telah menjelaskan tentang latar belakangnya. Kemudian Saudari Nya Fajira akan menjelaskan bagaimana Jepang membantai rakyat. Jepang membantai rakyat. Pada 1943, Jepang mencurigai adanya komplotan dari golongan orang Cina, pejabat, dan Sultan Kalimantan Selatan akan melakukan perlawanan. Untuk mengatasi kemungkinan tersebut, Jepang mulai melakukan penangkapan ke 1.000 orang termasuk 12 sultan pada Juli 1943. Sementara pada September 1943 sampai Januari 1944, Jepang juga melakukan penangkapan beberapa orang di Kalimantan Barat. Rakyat melawan Jepang. Pada 1944, masyarakat Dayak mulai melakukan serangan terhadap Jepang. Perlawanan ini berhasil membunuh beberapa orang Jepang. Akan tetapi, perlawanan ini belum membuahkan hasil. Perlawanan ini justru menimbulkan masalah baru di mana Jepang melakukan serangan balik yang menimbulkan akibat yang sangat buruk. Pada 1945, masyarakat Dayak di bagian hulu Sungai Kapuas bangkit untuk melawan Jepang. Pada saat itu, pasukan Jepang tengah disibukkan untuk menghadapi pendaratan para sekutu. Hal ini kemudian membuat pasukan Jepang kelabakan sendiri. Perlawanan yang dilakukan masyarakat Dayak cukup sengit hingga membuat beberapa pasukan Jepang melarikan diri ke hilir. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat Dayak untuk memasuki Pontianak dengan membawa senjata tajam seperti senapan, tombak, dan parang. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Saudari Unia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Aulenesa. Salah satu tokoh dalam perlawanan rakyat Kalimantan terhadap Jepang yaitu Pangsuma. Pangsuma melakukan penyerangan pada pertengahan Februari 1945. Akibat banyaknya perlawanan yang dilakukan membuat Kalimantan Barat semakin terpuruk. Ditambah lagi pada 13 Mei 1945 datang mandor perusahaan kayu Jepang yaitu Osaki. Selama berada di Kalimantan, Osaki memperlakukan rakyat dengan kejam dan menikahi beberapa gadis Dayak. Apabila gadis tersebut menolak, maka ia akan mengancam membunuh ayah gadis tersebut. Hal ini kemudian membuat Pangsuma semakin murka dan memutuskan untuk memegal Osaki. Selain itu, ia juga membakar satu perusahaan ekspedisi yang dikelola Komandan Kempetai Kaisu Nagatani di Melian. Perlawanan perkembangan hingga ke segenap rumpun Dayak di hulu, pesisir dan pedalaman Kapuas hingga melewati Barito dan Mahakam. Hal
Hal ini membuat Jepang semakin panik dan mulai melakukan persiapan penyerangan. Terjadi pertempuran hebat antar Pangsuma dan pasukan militer Jepang di Miliau. Akan tetapi, pertempuran ini membuat Pangsuma dan beberapa pasukannya gugur. Pasca 3 bulan kematian Pangsuma, Indonesia berhasil meraih kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Aprilian Maulana. Baik, materi selanjutnya yaitu latar belakang perlawanan rakyat Kalimantan, yang dimana kekuasaan kependudukan pemerintahan kolonial di wilayah Kalimantan dimulai dari adanya jargon Pak Nederlandisa, yaitu jargon Federasi bahwa kekuasaan teritorial dikedepankan untuk diambil keuntungannya. Terlebih lagi Kalimantan sebagai wilayah besar di Nusantara sehingga menjadi sorotan utama. Kalimantan sebagai pulau yang memiliki hutan tropis besar, menghasilkan lada, beras, dan komoditas lainnya. Kalimantan juga memiliki cadangan batubara yang besar yang sangat dibutuhkan oleh Belanda saat adanya penyerbuan Jepang pada tahun 1942. Selanjutnya, moderator. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Hasrul Aswar. Selanjutnya, tokoh kepemimpinan dilanjutkan oleh Gusti Mat Said, Pangeran Masnata Wijaya, Tumenggung Surapati, Tumenggung Naro, Penghulu Rasid, Gusti Mat Semen, dan Pangeran Perbatasi dengan melakukan perlawanan gerilya. Perlawanan tersebut dilakukan menyebar di berbagai wilayah guna menyulitkan Belanda. Diketahui perlawanan itu berlangsung hingga awal abad ke-20 tahun 1905. Terima kasih. Jadi simpulannya adalah kita dapat mengambil pelajaran dari perjuangan rakyat Kalimantan melawan Jepang ataupun Belanda. Walaupun gagal berkali-kali, tapi mereka tetap berjuang dengan sepenuh hati sehingga pada akhirnya didapat sebuah kemerdekaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!